Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat zuhur rahimakumullah, kita akan mempelajari tentang masalah rahasia salat. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini sholat kita tambah bagus dan tambah banyak. Nah, itu tujuannya. Yang pertama adalah ada apa dengan sholat? Disebutkan inna lil ibadati malakutan wa batinan. Sesungguhnya semua ibadah itu pasti ada dua sisi. Sisi zahir dan sisi batin. Falaisa lil haji mathalan hadhil harakatul zahiriyatul lati yu'addiha hujjaju fahasbu. Kalau contohnya ibadah haji misalnya, haji itu bukan semata-mata aktivitas gerakan. Pergi ke padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melontari jumrah, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Haji bukan gerakan saja. Begitu juga sholat. Sholat juga bukan hanya sekadar berdiri tegak, mengangkat tangan takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, sampai akhirnya salam. Tidak semata-mata itu saja. Yang gerakan tadi itu dan bacaan itu hanya pada sisi zahir saja. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, beliau berkata, "Lau ya'lamul musalli ma yaghshahu min jalalillahi ma sarrahu ayyarfa'a ra'sahu min sujudihi." Seandainya orang yang sholat tahu bagaimana kemuliaan Allah meliputi diri orang yang sholat tersebut, niscaya dia tidak gembira untuk mengangkat kepalanya dari sujud. Seandainya orang yang sholat mengetahui bagaimana kemuliaan Allah meliputi, memenuhi, menyelimuti orang yang sholat, niscaya orang yang sholat tadi tidak gembira, apalagi pengen cepat-cepat untuk mengangkat kepalanya dari sujudnya. Tapi ulang ini, seandainya orang yang sholat tahu dengan kemuliaan Allah yang meliputi dirinya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini bukan masalah tahu saja. Ini juga masalah tahu dan sadar. Orang yang tidak tahu
bahwa kenyataan ketika sholat itu Allah menyelimuti kemuliaannya kepada orang yang sholat. Ini kalau tidak tahu kenyataan sholat itu begitu, namanya juga tidak tahu, biasa-biasa aja. Sekarang sudah tahu bahwa Allah menyelimuti kemuliaannya kepada orang yang sholat, tapi juga dia tidak sadar, maka sholatnya pun jadi terasa biasa-biasa saja. Tapi sekarang sudah tahu dan sudah sadar betapa untungnya orang yang sholat, bahwa ketika sholat dirinya diselimuti oleh Jalalullah, kemuliaan Allah, maka akan terasa merasa bahagia, merasa untung, merasa terhormat dengan kemuliaan yang Allah selimutkan kepada kita yang sholat tadi. Itulah satu poin. Ada apa dengan sholat yang harus kita ketahui dan sadari? Sekali lagi, mudah-mudahan dengan pengetahuan ini sholat kita tambah bagus dan sholat kita tambah banyak atau semakin sering kita lakukan. Karena kenyataannya begitu. Sudah. Kata Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu, "Idza qamal musalli ila sholati," kalau ada orang berdiri sholat, mengerjakan sholat, "nazalat alaihi rahmatu min a'nanis samai ila a'nanil ardi." Ketika seseorang sedang sholat, maka turun rahmat dari penjuru langit sampai ke penjuru bumi. Wa haffat bihil malaikatu, dan tempat salat tadi itu diliputi oleh para malaikat. Malaikat itu jumlahnya banyak, bukan satu, banyak. Maka tempat sholat itu bahasa mudahnya dikerumuni oleh banyak malaikat, dan di situ dihujani rahmat dari penjuru langit. Wa nadahu malakun, lalu ada seorang malaikat yang berkata, "Lau ya'lamu hadzal musalli ma fis salati ma iltafata." Kata malaikat, andai orang yang sholat ini tahu apa yang terkandung di dalam sholat, niscaya dia tidak akan menoleh. Hanya perhatiannya, fokusnya, ingatnya hanya kepada Allah saja. Nah, tapi lagi-lagi kalau orang yang sholat itu tahu, sadar sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam sholat, dan sesungguhnya seperti inilah kenyataan kemuliaan atau kandungan di dalam sholat itu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ulun kira ini saja dulu. Insya Allah kita akan sambung. Intinya bahwa sholat itu mengandung rahasia yang luar biasa, yang kalau orang yang sholat ini tahu dan menyadari,
maka dia akan berusaha mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.